Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Panin Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Nico Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas. Selamat sore Mas Nico. Selamat sore Mbak Liza. Ya, Mas Niko, ini kalau kita lihat hari ini IHSG ditutup memerah dan kita juga lihat beberapa bursa baik itu Eropa maupun juga regional hari ini ditutup memerah. Anda melihat apa yang terjadi dengan IHSG? Sentimen apa yang cukup mempengaruhi pergerakan IHSG kita hari ini sehingga memerah? Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat tensinya lebih dari regional ya. Jadi kalau kita lihat tanggal 23 dan 24 Oktober kemarin, di US itu mencatatkan kasus baru, ini tertinggi all time high. Jadi itu yang sebenarnya bikin concern dari sisi pertumbuhan ekonomi di US. Lalu kalau kita lihat juga sebenarnya di Eropa, most likely beberapa negara, kayak contohnya Spanyol, Italia, Prancis, UK, itu kasus barunya mulai mengalami peningkatan. Jadi pemerintah pun kembali menerapkan social restriction, jadi itu yang sebenarnya masih jadi isu buat perbaikan ekonomi di dunia dan juga Eropa. Nah, cuman sebenarnya kita juga ada lihat concern di Asia secara spesifik, jadi adanya peningkatan dari sisi tensi antar politik antara US dan juga Iran ya. Jadi kemarin Iran memberikan sanksi buat sektor minyak di Iran, jadi itu sebenarnya mereka akan ibaratnya dituduh melakukan supply terhadap pasukan pemberontak di Iran. Jadi itu yang sebenarnya bikin market concern. Makanya secara spesifik IHSG pun ada pressure. Walaupun sebenarnya secara domestik isunya mungkin masih sama ya. Investor itu rilis beberapa laporan keuangan buat hari ini. Cuman sebenarnya relatively mix ya. Karena ibaratnya beberapa bank bagus, contohnya BCA dan Mandiri. Cuman kalau kita lihat BNI, laporan keuangannya relatif nggak terlalu bagus ya, karena mencatatkan rugi di kuartal ketiga. Cuman ini juga sebenarnya antisipasi untuk libur panjang ya, jadi mereka takut ada uncertainty nanti pas libur panjang, jadi itu yang sebenarnya lebih concern dari investor. Oke, baik. Berarti kalau kita lihat terkait dengan kinerja atau rilis kinerja perbankan di kuartal 3 ini tidak terlalu memberikan sebuah angin segar terhadap IHSG hari ini. Tapi kalau dilihat untuk pergerakan IHSG pekan depan sendiri, apakah masih akan melemahkah Anda melihatnya, Mas Niko? Kalau kita lihat harusnya positif ya, karena sebenarnya TENS hari ini menurut kita lebih daily, karena ibaratnya antisipasi dari sisi liburan. Cuman sebenarnya kalau kita lihat overall earnings itu relatively bagus ya, khususnya perbankan. Apalagi kita tahu sektor perbankan ini kan kontribusinya sekitar 30-35% ke IHSG kita. Jadi kalau seandainya mereka labanya itu bagus, most likely juga buat laba IHSG juga most likely itu juga bakal positif. Dan ibaratnya kalau misalnya earnings banks bagus, itu pasti drive dari sisi liquidity pasti akan masuk ke sektor perbankan karena mereka punya market cap yang paling besar, trading liquidity-nya pun juga positif. Karena kelihatan sih sebenarnya kayak kemarin BTN di awal itu mencatatkan result yang positif, BCA juga labanya juga tercatat di atas estimasi, begitu juga dengan Bank Mandiri itu labanya tercatat di estimasi. Jadi itu yang sebenarnya bikin dari sisi investor itu sebenarnya positif ya. Karena sebenarnya kelihatan tadi sempat di awal-awal di siang, itu dari sisi foreign itu sempat inflow ke pasar kita. Cuman karena dari sisi concern terkait nanti ada libur panjang, uncertainty dari market, itu yang sebenarnya mereka lebih agak hati-hati sih. Cuman kalau misalnya kita lihat dari sisi earnings release, harusnya bakal positif ya buat minggu depan ya. Nah itu dia, kalau angin segar pekan depan yang dikatakan akan positif, Anda melihat bahwa apa sebenarnya yang harus dilakukan investor untuk saat ini melihat angin positif itu akan terjadi di pekan depan? Apakah saat ini lebih baik untuk beli agresif, hold atau sell? Jadi kalau kita lihat mungkin sebenarnya strategi investingnya saya tetap sama sih ya. Jadi kalau misalnya kita bilang buat jangka panjang, ini kita recommendation-nya tetap buy. Karena kalau kita lihat dari sisi earnings di kuartal ketiga, ini kan sebenarnya second check ya buat dari sisi beberapa investor. Apakah sebenarnya earnings-nya itu delivery dengan bagus. Cuman kalau kita lihat banking bagus, itu bakal positif juga buat jangka panjang. Dan fourth quarter, trennya buat dari sisi laba itu akan lebih baik nanti dari kuartal ketiga. Jadi itu yang sebenarnya kalau kita bilang buat time frame-nya jangka panjang, perbaikan laba ini akan sebenarnya positif. Cuman sebenarnya kalau kita bilang apakah agresif buat dari sisi equity-nya, bisa taruh 100% di saham? Menurut kita enggak. Karena kita masih sarankan dari sisi alokasi buat asetnya itu di 30-50% buat sahamnya. Karena sebenarnya downside risk-nya masih banyak sih ya, khususnya dari sisi regional. Pertama, kalau kita lihat ada election di US. Itu kalau misalnya election di US itu bikin uncertainty.
tense terkait dari nanti US dan juga China itu juga masih jadi concern dari investor terkait nanti election-nya. Lalu kalau kita lihat juga buat IHSG secara spesifik, itu tuh kita sebenarnya minim katalis positif ya, apalagi kalau kita lihat kasus baru itu masih tinggi buat di Indonesia atau di market atau Jakarta secara spesifik. Jadi itu yang sebenarnya masih kekhawatiran dari investornya. Oke, baik. Nah tadi ya, dengan beberapa kekhawatiran diantaranya juga kita melihat terkait dengan negosiasi stimulus fiskal AS yang tidak kunjung disepakati hingga Pilpres. Anda melihat ini juga akankah menekan IHSG atau seberapa besar ini juga akan mempengaruhi? Iya, kalau kita lihat itu sebenarnya signifikan ya, karena size-nya kan cukup gede, itu USD 2 triliun. Itu bisa dibilang kayak 2 kali GDP-nya Indonesia. Dan itu stimulus, translasinya adalah selain nanti ke real sector, itu bisa dibilang nanti bisa masuk ke financial sector. Mereka bisa investment allocation itu minta ke obligasi atau equity-nya Indonesia, karena sebenarnya kan valuation kita masih under pressure ya, currently ya. Jadi itu yang sebenarnya bikin attractiveness. Nah, cuman kalau nggak ada tercapainya ke stimulus, itu menurut kita akan berat sebenarnya dari sisi perekonomian, baik dari sisi US, global, ataupun Indonesia. Karena sebenarnya kita ingat sih, mungkin kayak statement terakhir dari Powell, itu ibaratnya mereka kan tetap menjaga dari sisi likuiditas tetap terjaga. Mereka udah menerapkan dari sisi buat inflation, itu mekanismenya diubah. Jadi mereka nggak pakai di satu titik, cuma pakai average inflation. Jadi ini sebenarnya akan tetap menjaga suku bunga tetap rendah. Cuman sebenarnya kalau ibaratnya dari sisi fiskal stimulus itu nggak ada approval, ini mereka lihat perbaikan buat ekonomi di US itu akan sangat berat kalau seandainya itu nggak ada approval. Nah itu yang sebenarnya masih jadi concern investor. Karena sebenarnya kelihatan sih ya bahwa kalau kemarin dari sisi stimulusnya itu udah nggak ada, dari sisi jobless claim mingguan itu trennya sedikit mengalami kenaikan. Jadi itu yang sebenarnya mengindikasikan perbaikan ekonomi itu masih akan lemah nih kalau nggak ada stimulus-stimulus yang cukup besar. Mas Niko, kalau pasar sendiri atau investor sendiri melihat apa sebenarnya harapannya? Apakah memang mengharapkan bahwa Trump akan berlanjut atau akan ada sosok baru dari Biden? Kalau kita lihat sih sebenarnya kalau kita lihat historical crisis ya, zaman-zamannya tahun 2001 dan 2004 itu zaman-zamannya George Bush ketika menang, itu pasar 1 bulan setelah terpilih election itu biasanya marketnya lebih positif. Nah, jadi bisa dibilang kenapa ibaratnya Republik lebih positif karena kebijakan mereka adalah sebenarnya lebih pro yang buat investornya. Apalagi kalau kita lihat kebijakannya terkait dari sisi pemangkasan pajak ya. Kalau pajak itu dipangkas, laba perusahaan itu akan tumbuh. Kalau laba perusahaan tumbuh, berarti kan itu ibaratnya earnings per share-nya, labanya mereka. Laba lebih bagus, investor lebih pede. Karena kita tahu bahwa equity itu punya korelasi yang positif dengan saham. Nah, itu jadi sebenarnya menurut kita. Nah, jadi kalau kita lihat, investor ini sebenarnya lebih suka kalau seandainya Republik yang menang, atau bisa dibilang Donald Trump yang menang. Karena itu kelihatan sebenarnya secara historically dari pemangkasan pajak. Lalu yang kita khawatir sebenarnya dari sisi kebijakan Biden ya. Jadi itu pertama adalah selain mereka akan menaikkan pajak atau distribusi kekayaan buat yang mid to low, cuman mereka juga akan menerapkan antitrust. Antitrust ini sebenarnya lebih kayak dari sisi persaingan usaha. Karena kita tahu ya, market di US ini kan sebenarnya banyak naiknya didorong dari saham teknologi ya. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan juga Google. Nah, mereka ini kontribusinya 50% ke Nasdaq, 27% ke S&P. Nah, kalau ada diterapkan terkait antitrust atau ibaratnya pengawasan usaha, mereka nggak bisa monopoli kayak seperti dulu. Nah, itu berarti bisa dibilang mereka akan pressure nih. Ibaratnya karena kontribusi mereka gede, ini akan pressure buat equity index di US. Dan itu secara indirectly juga pasti akan pressure buat pasar negara berkembang ya, khususnya kayak Indonesia. Jadi itu yang sebenarnya masih jadi concern investor. Oke, baik. Terakhir Mas Niko, prediksi IHSG untuk Senin seperti apa dan juga rekomendasi saham dari Anda? Kalau buat Senin sih kita lihat arusnya positif ya. Jadi mungkin most likely kita bisa tembus ke 5.200. Cuman kita bakal lihat nanti perkembangan during the weekend seperti apa ya. Karena kan sebenarnya masih terkait nanti electionnya, tensinya seperti apa. Jadi kalau buat saham pilihan, saya tetap rekomendasi perbankan ya. Beberapa laporan bank yang menurut saya bagus, dari bilang BCA, Bank Mandiri, itu BTN, itu juga menurut kita positif ya. Lalu antisipasi nanti dari sisi perbaikan ekonomi kita lumayan favorable dari sisi commodity related ya. Jadi walaupun kemarin UNTR itu laporan keuangannya nggak begitu bagus, cuma long termnya kita lihat itu bakal positif.
Lalu kalau kita lihat CPO juga trennya positif ya. Jadi kalau kita lihat kan harga rata-rata CPO-nya ini drive signifikan. Nanti habis itu ada lockdown di India juga akan dibuka, itu akan meningkatkan permintaan buat CPO. Jadi itu menurut kita positif. Jadi kita defensifnya ambil di sektor perbankan. Buat yang dari sisi cyclical stock-nya kita lebih rekomendasi yang berhubungan dengan komoditas ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Niko telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, Niko Lawrence, Head of Research Pandin Sekuritas.